Allah jelaskan ya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena memang pusat menjaga keamanannya laki-laki lebih lebar dari perempuan. Dan di atas 10 menit apabila laki-laki mengerjakan sesuatu, dia konsentrasi, ya fokus, pendengarannya menurun. Ini yang kadang-kadang kalau istrinya manggil nggak denger. Asik. Apa? Iya. Apa? Gitu. Iya. Apa? Iya, betul. Seperti itu, Pak Haji. Laki-laki itu Allah kasih otak bicara itu hanya di kiri belakang. Perempuan otak bicaranya kiri kanan. Jadi kalau bini bawel wajar itu. Itu efek samping, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pemirsa tentunya juga Forsa rahimakumullah. Kali ini tamu kita adalah seorang ustazah. Beliau sangat banyak memberikan inspirasi, nasihat, terutama kepada masalah sosial, masalah keluarga dan sebagainya. Tepuk tangan buat Hajjah Aisyah Dahlan. Alhamdulillah. Insyaallah. Apa kabar? Alhamdulillah. Waduh, didoain jadi ustazah betulan. Masih jauh Pak Haji di bawah. Oke, kita langsung aja mengenai apa profesi Hajjah ini tentang kedokteran ya. Kemudian Hajjah banyak mengatasi anak-anak narkoba. Iya, betul. Tentunya dampak dari keluarga misalnya seperti itu kan. Salah satunya faktor itu. Ini sekarang keluarga. Suami istri lah ya. Iya, iya. Ada satu ayat izin saya sampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'd. Wa bima anfaqu min amwalihim. Fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi ma hafizallah. Ini satu ayat yang kita sama-sama tahu tentang garis besar tentang berkeluarga. Betul. Bahwa rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin keluarga, kira-kira gitu. Pemimpin, pelindung. Ya, karena dari alasan Allah itu dua hal. Bima fadalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Karena laki-laki dilebihkan dari perempuan. Misalnya yang pertama kelebihan laki-laki itu karena wanita diciptakan dari unsur laki-laki. Hawa diciptakan dari Adam, kira-kira gitu. Kemudian yang kedua, wa anfaqu min amwalihim. Ada kebagian kewajiban daripada suami membelanjai rumah tangga. Dari dua faktor inilah maka rijal qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki pemimpin rumah tangga. Oke. Nah, sekarang tadi ada kata-kata bima fadlallah ba'dhum 'ala ba'd. Karena Allah melebihkan laki-laki dan perempuan dari perempuan. Yang kedua, wabima anfaqu min amwalihim. Yang saya ingin tanyakan sama Ustazah, sekarang ini banyak perempuan yang enggak lah, apa sih kelebihan perempuan dari gue gitu kan? Kelebihan laki-laki dari gue ini. Dari perempuan. Saya lebih kuat lah, saya melahirkan, saya apa gitu. Iya. Kira-kira bisa menjelaskan dari faktor ini? Iya. Jadi jadi kan di tahun 99 di Institut Psikiatri London itu ditemukan rupanya di dalam otak laki-laki. Jadi dari tinjauan neuroscience itu ada di tengah itu ada kita sebut hipotalamus. Hipotalamus di tengah sini. Rupanya laki-laki lebih lebar dibanding perempuan. Sama-sama punya hipotalamus. Iya, perempuan punya hipotalamus, laki-laki punya hipotalamus. Ada yang mengatakan hipotalamus laki-laki 2 kali dari perempuan, ada yang mengatakan 2,5 kali. Nah, hipotalamus itu fungsi utamanya adalah pusat menjaga keamanan. Jadi disitulah Allah jelaskan ya bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, karena memang pusat menjaga keamanannya laki-laki lebih lebar dari perempuan. Menjaga keamanan. Menjaga keamanan dirinya, keamanan istrinya, keamanan ekonomi, keamanan rumah, keamanan kesehatan. Jadi memang laki-laki pelindung gitu.
pelindung. Jadi sense of guard-nya gitu ya. Betul. Sense of guard. Iya, Rasa iya. untuk menjaga gitu. Ya. Menjaga. Itu makanya anak laki-laki, kalau kita punya anak laki-laki, walaupun masih kecil, kan laki-laki juga sebagian otak sebelah kanannya kan suka bermain. Walaupun dia suka bermain, dia selalu jaga ibunya kan, atau jaga saudara perempuannya. Oke, Itu laki-laki. oke. Anak laki-laki nggak jaga bapaknya loh. Maknya jaga. Iya, karena mungkin secara bawah sadar walaupun nggak belajar otak, anak laki-laki merasa bahwa bapak-bapak nggak usah dijaga karena bapak-bapak punya hipotalamus 2,5 kali lebih lebar. Oke, oke. Ini bagi anak laki-laki ya. Iya, anak laki-laki. Anak perempuan banyak kan yang jaga bapaknya nih. Anak perempuan Awas dijaga bapak. bapaknya. Anak perempuan harus bapak lu kawin lagi. Nah, itu Hipotalamus. hipotalamus, betul. Hipotalamus. Karena hipotalamus itu juga pusat syahwat birahi. Oke. Jadi laki-laki memang 2,5 kali lebih lebar dari Allahumma perempuan. sholli ala Muhammad. Ya Allah, Masya Allah, sallallahu Masya alaihi Allah, wasallam. Masya Allah. Gitu. Itu faktor pertama jadi ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Iya. Bima fadlallahu ba'dhum 'ala ba'd. Ya, dilebihkan sebahagian dari perempuan. Ya, yang dilebihkan itu salah satu faktor Karena hipotalamus, organ hipotalamus itu ya. hipotalamus lebih lebar. Pemirsa luar biasa ini, kita dapat ilmu ini, Bapak. Bahwa salah satu kelebihan yang dikatakan Allah ini dilebihkan Ya, dilebihkan. dari laki-laki dan dari perempuan, ternyata salah satu faktor hipotalamus. Ya, ya. Nah, Dan faktor itu, lainnya apa ya, kira-kira? Jadi betul-betul diteliti, kemudian jadi ilmuwan nih sebetulnya kagum ya dengan Allah sudah bilang nih Subhanallah. di surat Masya Allah, An-Nisa. subhanallah. Ternyata itu. Nah, dan manifestasinya sebetulnya kenapa sering bertengkar suami istri itu karena laki-laki ingin dilihat sebagai pahlawan karena dia menjaga keamanan. Oke, oke, Ya, oke. walaupun misalnya di tempat kerja dia diremehkan kah atau oleh pimpinannya tidak dianggap, tapi selalu ingin dianggap pahlawan oleh istrinya. Di sini yang harus kita, makanya saya harus mengimbau kepada saya dan ibu-ibu lain bahwa bisa nggak latihan kalau suami datang lihat dia sebagai pahlawan keluarga. Sadar. Gitu. Walaupun di pengangguran. Iya, pahlawan keluarga dulu kan, paling nggak menjaga keamanan. Iya. Terus itu juga Pak Haji, pusat makan minum. Oke. Itulah makanya mengapa ibu-ibu tuh harus memperhatikan makan minum suaminya. Pusat makan minum. Berarti kan kalau Maaf, laki-laki yang dimaksud pusat makan apa itu? Pusat tadi makan. di hipotalamus itu. Oh, hipotalamus tadi. Dia sebagai pusat menjaga keamanan, pusat makan minum. Artinya kalau dia lebih lebar kan berarti laki-laki memang harus dipenuhi kebutuhan makan Selera minumnya. makannya itu. Iya. Iya, makanya saya sering imbau kepada saya sendiri, pada ibu-ibu, ya sebisanya pas suami datang di meja buka tudung saji, ada makanan gitu. Karena itu memenuhi kebutuhannya. Terus anak laki, kalau misalnya dia mau belajar, dia minta makan dulu, kasih dulu. Oke. Ya. Nah, kadang ibu-ibu karena pusat makannya kecil, itu nggak bisa merasakan laparnya laki-laki. Makanya kadang-kadang kalau anaknya, Bun, aku mau makan, tanggung, kerjain PR dulu. Padahal dia udah lapar. Oke, oke. Dan laki-laki pada saat dia sudah bilang aku lapar, itu berarti sudah menunggu setengah jam. Oke, saya ke Haja, saya punya cerita ini. Kisah nyata, kisah nyata. Adik saya almarhum Haji Dayat. Haji Dayat, masih kita kecil-kecil. Ya. Dia butuh turun kan, belum sampai pintu rumah, teriak di luar, makan gitu. Almarhum ini, Iya, iya, iya. makan gitu Iya, kan. iya, iya. Itu saya, ada saya kan itu, kamu nih, kita makan teriak-teriak dari luar, lapar nih gitu kan, lapar nih gitu. Terus oke. Karena hipotalamusnya sudah mencari. Nah sementara perempuan nggak kayak gitu, oke. Ya. Karena kecil kan hipotalamusnya. Jadi kita menganggap misalnya ada anak kerjain PR, sisa satu nomor, tiba-tiba dia lapar, minta makan dulu. Ibunya nggak bisa ngerasa laparnya laki-laki. Kita selalu minta rampungkan dulu, rampungkan dulu. Oke. Padahal dia udah lapar banget. Oke. Iya, jadi strateginya harusnya kasih makan aja dulu, baru nanti kita lanjutkan ya gitu. Kasih makan dia tidur.
Kekenyangan ya, ya. Karena itu juga pusat tidur Bang Haji. Di sini hipotalamus tadi. Jadi dia pusat menjaga keamanan, pusat makan minum, pusat tidur dan pusat syahwat birahi. Oh. 4 itu. Ini bahaya. Astagfirullah. Kalau siapa ngeri, ucap baba. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ustazah, di era modern sekarang ini kan ada istilah women liberation. Women liberation itu yang diterbitkan di Jerman pada tahun 70-an. Mau berkemelas sebagai di situ emansipasi wanita terus tumbuh. Dan Indonesia saat itu memperjuangkan emansipasi wanita. Sampai sekarang kesetaraan gender itu terus digulirkan. Sehingga di dalam kehidupan sosial itu kesetaraan gender itu menjadi perjuangan yang tidak pernah selesai. Seakan-akan wanita ini ingin setara dalam berbagai aspek kehidupan seperti itu. Nah, tetapi dalam realitas itu ternyata kan karena perbedaan-perbedaan yang sangat perbedaan yang sangat kudrati tadi yang fitrah itu kan, sehingga tidak mungkin lah kesetaraan yang totally same, sama, sederajat. Itu kan nggak mungkin. Dulu ketika saya masih kecil atau tahun-tahun 50-an, 60-an, belum ada yang namanya wanita karir. Belum ada. Seperti ibu sekarang bisa jadi dokter. Ya. Itu dulu pokoknya istilah dulu itu perempuan tuh sekolah nggak usah tinggi-tinggi. Perempuan itu cuman kasur, dapur, sumur, gitu kan? Ya kan? Ada istilah gitu. Nah, ternyata itu kan tidak berlaku lagi. Bahwa peran wanita semakin apa? Oke, kita mengerti bahwa Islam tidak mencegah itu. Islam memberikan peluang yang sama. Bahkan ada satu ayat, mohon maaf saja, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awda'u ba'd. Orang-orang beriman laki-laki dan orang beriman perempuan saling bahu-membahu. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Untuk menyerukan kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Untuk sama-sama menegakkan kewajiban sholat, menunaikan zakat. Nah, kalau dilihat menunaikan zakat berarti kan perempuan punya penghasilan nih. Ya, jadi wa yuqimuna shalah, menegakkan sholat sama bahu-membahu. Wa yutuna zakah, sama-sama harus membayar zakat. Artinya dia punya penghasilan nih. Mungkin dari sini wanita karir itu munculnya. Bermula. Wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mentaati Allah dan Rasulnya. Itu di situ kesetaraan gender dalam konteks ini, ya. Untuk menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar itu setara. Menegakkan sholat setara, bayar zakat ternyata setara. Kalau perempuan ini bukan wanita karir kan nggak ada kewajiban zakat ini. Kira-kira kan gitu. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Hajah, ketika seorang laki-laki punya istri wanita karir, bahkan Allah berfirman di dalam firman-Nya, istri-istri Nabi dilarang keluar rumah, ya. Menjaga kehormatan dilarang keluar rumah. Kemudian ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Ketika dulu kan orang berdagang, orang kerja dulu tuh nggak pergi pagi pulang sore kayak sekarang. Dulu dagang tuh ke luar negeri, ya, ke Syam, dari Mekah ke Syam. Itu berbulan dengan kafilah itu untuk berdagang. Ketika mau pergi, suaminya berpesan lah kepada istrinya, selama aku pergi kamu jangan keluar rumah. Aku tidak izinkan kamu keluar rumah. Karena sebulan 2 bulan. Nah, saking kepatuhan istri ini, ketika dikabarkan istri ibunya sakit, datang nggak mau datang, dikabarkan sakit keras sampai dikabarkan meninggal pun nggak mau datang. Karena ketaatan istri kepada seorang suami. Akhirnya dilaporkanlah kepada Rasulullah. Ya
Rasulullah, ini kakak saya ini, saya kasih tahu ibunya sakit, nggak mau datang. Sakit keras nggak mau datang, sampai meninggal nggak mau datang juga. Anak masih apa ini? Lalu menjawab Rasulullah, kenapa kamu nggak datang? Suami saya memesan, sebelum aku pulang kamu nggak boleh keluar itu. Rasulullah mengatakan, karena dengan ketaatan kamu kepada suami, maka ibu masuk surga. Gitu. Jadi yang saya mau tanyakan pada Ustazah ini, bagaimana seharusnya wanita modern ketika dia mau menjalankan karirnya, ya, apakah ada persyaratan-persyaratan tertentu sehingga dia berkarir dengan sah, dengan halal, sementara kan sekarang memang ada hal-hal yang dibutuhkan untuk keberadaan wanita di sana. Seperti apa Ustazah? Iya, sebetulnya kan saya selama ini suka sekali lihat jurnal tentang kembali neuroscience atau otak ya. Jadi rupanya Eropa dan Amerika dulu yang menggaungkan emansipasi kesetaraan ya. Kesetaraan. Tapi setelah ditemukan bahwa memang otak laki-laki dan perempuan berbeda, mereka juga yang bilang bahwa oh ternyata ya memang beda. Ya, dia memang tidak sama, mungkin bisa setara, tapi tadi untuk beribadah, untuk belajar seperti itu. Amar ma'ruf nahi Ya, munkar. ya, tapi dia tidak sama memang. Bahkan dikatakan bahwa otaknya perempuan itu membackup otak laki-laki. Sebetulnya puzzle-nya gitu. Membackup otak laki-laki. Seperti. Jadi kalau tadi laki-laki hipotalamusnya yang lebar, di perempuan ada otak, kalau hipotalamus ada di dalam sini, ada melengkung ke belakang, itu ini punten masih pakai bahasa Latin karena syaratnya itu. Ada namanya melengkung corpus callosum. Ya, di tengah. Dia menghubungkan otak kiri dan kanan. Perempuan lebih tebal. 30% dari laki-laki. Nah, karena lebih tebal itu, maka perempuan bisa mengerjakan lebih dari satu pekerjaan dalam satu waktu. Yang sekarang orang bilang multitasking itu. Itu karena memang Allah setting otak perempuan, corpus callosumnya lebih tebal. Sementara laki-laki lebih tipis. Nah, laki-laki karena lebih tipis, laki-laki itu dia otak khusus. Jadi kalau dia mengerjakan satu pekerjaan di depannya, satu saja. Itu laki-laki. Di atas 10 menit apabila laki-laki mengerjakan sesuatu, dia konsentrasi, ya fokus, pendengarannya menurun. Ini yang kadang-kadang kalau istrinya manggil nggak denger. Asik. Apa? Iya. Apa? Gitu. Iya. Apa?